Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan eh, menyajikan paparan terkait naskah diskusi STON yang kemungkinan bisa jadi di hari Selasa saya tidak bisa menyampaikannya secara eh, offline di tempat. Judul naskahnya adalah Arah Pengembangan Studi Kepercayaan Terhadap Lembaga Zakat Masa Depan, sebuah kajian sistematik literatur review. Ini adalah sebuah artikel yang kami buat dalam sebuah tugas perkuliahan. Yang pertama adalah pendahuluan tentang pentingnya kepercayaan. Itu tidak dapat diragukan bahwasanya sangat penting, terutama ketika menyangkut tentang bagaimana seseorang ingin berdonasi ataupun membayar zakat, sehingga kepercayaan itu bisa menentukan apakah dia ingin membayarkannya lagi kepada lembaga zakat yang sama. Kurangnya kepercayaan donatur atau para muzaki bisa menghambat perilaku dari berdonasi. Kemudian penelitian ini meninjau tentang literatur yang ada terkait zakat yang terindeks Scopus, kemudian yang berkaitan dengan topik kepercayaan kepada lembaga zakat. Kemudian ada beberapa yang kita simulasikan dan tabulasikan gambaran-gambaran tentang perkembangan eh, publikasi terkait kepercayaan kepada zakat serta untuk mengetahui kesenjangan apa yang masih ada dalam penelitian seputar topik ini. Kajian literatur zakat sudah banyak dilakukan dan didominasi oleh studi bibliometrik dan saitometrik sebagaimana dilakukan para peneliti-peneliti sebelumnya, Sutter hingga Yusuf, kemudian secara umum juga telah dilakukan khususnya di bidang good governance lembaga zakat, sehingga kemudian juga pengembangan digital oleh UNITA tahun 2021. Namun, dalam konteks penelitian zakat, kajian literatur sistematis masih sangat langka, yang hanya berjumlah satu yang ditulis oleh Sawandui, itu pun terkait dengan manajemen lembaga zakat. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji literatur secara sistematis terkait publikasi seputar kepercayaan kepada lembaga zakat. Nah, urgensi penelitian kepercayaan terhadap lembaga zakat disinggung oleh Sartre yang menyebutkan bahwasanya kepercayaan itu merupakan satu masalah yang mengganggu atau yang bisa menyebabkan tidak optimalnya sisi pengumpulan dana zakat. Selain itu, beberapa peneliti menemukan juga sebagaimana di Indonesia, Pakistan, bahwasanya kepercayaan masih rendah terhadap lembaga zakat, khususnya lembaga zakat yang diorganisasi oleh pemerintah. Kemudian penelitian kajian seputar kepercayaan itu juga terprovokasi akibat fokus penelitian bidang pengumpulan zakat itu masih sedikit. Sehingga pentingnya peran pengumpulan zakat ini sangat berpengaruh positif terhadap penyaluran zakat. Nah, kajian literatur zakat masih dominasi secara revisi secara tradisional, maka ini adalah suatu kajian literatur yang sistematis, tidak tradisional, karena yang tradisional memiliki beberapa kelemahan, sedangkan SLF berbeda dari tujuan naratif standar biasa karena menggunakan metode ilmiah yang dapat diulang dan untuk mengurangi kesalahan yang bias. Kemudian ini adalah literatur yang ditemukan ketika kita mengklik penelitian yang berbasis Scopus, ada 415 riset, kemudian eh, kita mengidentifikasi ada 45 yang membahas tentang kepercayaan, yang kemudian kami keluarkan 379 artikel lainnya, kemudian kita asesmen mana penelitian yang benar-benar membahas tentang trust atau kepercayaan kepada lembaga zakat, hingga inilah yang dilakukan dalam sistematik sintesis dalam penelitian ini. Yang pertama adalah tentang perkembangan. Ini menunjukkan studi tentang kepercayaan zakat mengalami peningkatan ya, yang dimulai telah dilakukan di tahun 2012 hingga saat ini rata-rata sudah hampir tiap tahunnya untuk tahun 2018, 2022 ada sekitar 3 sampai 4 publikasi tentang kepercayaan pada lembaga zakat. Kemudian untuk subjek areanya masih didominasi oleh econometrics dan juga manajemen. Kemudian para penulisnya yang paling dominan adalah Abdul Jabbar dan Binashwan dengan masing-masing 3 publikasi. Kemudian negara yang paling
sering menerbitkan publikasi tentang studi kepercayaan adalah Malaysia dengan total publikasi sebanyak 16, menyusul kemudian Indonesia. Kemudian jurnal yang paling sering menerbitkan studi tentang kepercayaan kepada lembaga zakat adalah Journal of Islamic Accounting and Business Research atau JBR yang dimiliki oleh publisher Emerald. Kemudian untuk artikelnya sendiri yang paling sering disitasi untuk terkait dengan studi kepercayaan kepada lembaga zakat adalah Measurement Model of Corporate Zakat Collection in Malaysia, sebuah a test of division of innovation theory. Kemudian yang selanjutnya adalah Antecedent of Zakat Payers Trust in Emerging Zakat Sector, sebuah explorator study zakat donation pengalaman antara Muslim, jadi sebuah fenomenologi inquiry. Nah, hasil pembahasan adalah beberapa ini adalah hal-hal yang membentuk atau yang paling dominan diteliti sebagai yang mempengaruhi zakat, kepercayaan kepada zakat, diantaranya adalah kebijakan transparansi yang mencakup pengungkapan atau laporan pengelolaan zakat yang sangat mempengaruhi kepercayaan pada lembaga zakat. Selain itu, ada juga persepsi dewan juga mempengaruhi kepercayaan pada zakat pada lembaga zakat. Kemudian yang lainnya adalah prinsip pengelolaan zakat berupa akuntabilitas dan program kemiskinan juga memiliki pengaruh positif terhadap lembaga zakat. Nah, sedangkan sebagai masalah hal sensitif pada kerja kelayakan pemilihan asnaf juga ditegaskan. Jadi kepercayaan terhadap bagaimana program itu diberikan itu juga menjadi salah satu juga membentuk kepercayaan kepada lembaga zakat. Sedangkan dampak zakat sendiri sering dilakukan studi untuk mempunyai pengaruh terhadap perilaku berzakat sehingga semakin percaya seseorang maka semakin baik perilaku orang berzakat. Sedangkan banyak juga studi meningkatkan bahwasanya bahkan bukan hanya dalam perilaku, tetapi niat berzakat dari pembayar zakat dan juga bahkan mencakup generasi muda saat ini ketika mereka memiliki kepercayaan, maka mereka akan lebih memiliki niat untuk berzakat. Kemudian di studi yang lain adalah bahwasanya kepercayaan juga mempengaruhi tentang loyalitas dari para muzaki. Nah, beberapa konseptual paper yang membahas tentang pengujian kepercayaan itu ada beberapa, meskipun dalam jenis ini kajian studi-studi ini tidak melakukan penelitian lapangan atau tidak melibatkan pengambilan data, sehingga mereka membuat konseptual seperti menjadikan variabel share value, communication, non-opportunist behavior, dan perception of distribution. Maka ini juga menjadi peluang untuk dilakukan sebagai penelitian masa depan yang mengambil data di lapangan. Nah, kemudian terakhir di dalam hal tentang kualitatif research paper yang membahas sumber ketidakpercayaan, ini ada beberapa kualitatif research paper yang dilakukan dengan cara wawancara, analisis SWOT, dan lain sebagainya, yang menyebutkan bahwasanya di antara sumber ketidakpercayaan itu adalah karena adanya sistem perbankan yang masih digunakan oleh lembaga zakat. Kemudian ada juga masalah kepuasan mereka untuk menyumbangkan zakat mereka sendiri. Kemudian adanya keterlibatan pejabat publik dalam penunjukan pengurus lembaga zakat yang dianggap tidak jujur, kemudian juga kurangnya kemampuan manajerial dan administrasi lembaga zakat, serta perbedaan ideologi agama. Selain itu, tidak adanya atau rendahnya transparansi juga menyumbang alasan kenapa ada ketidakpercayaan. Kemudian selain itu juga ada perpecahan yang mendalam di antara umat Islam, sehingga ini pun juga menyebabkan ketidakpercayaan dalam antara satu lembaga zakat dengan lembaga yang lain. Maka ada beberapa solusinya, di antaranya adalah demonstrasi menjadi alat yang penting untuk bagaimana zakat benar-benar disalurkan, kemudian hukum yang lebih tegas, dan implementasi teknologi, serta menciptakan kepercayaan diri dengan menggunakan adanya audit independen dari sebuah lembaga zakat, kemudian ada rating penilaian kepada lembaga zakat, dan juga bagaimana open access website yang diterapkan seluruh lembaga zakat. Jadi menyimpulkan bahwasanya publikasi ini diduplikasi oleh Malaysia ya, dan mengalami peningkatan, Econometrics menjadi subjek yang paling dominan, serta JBM menjadi jurnal yang paling dominan menjadi tempat publikasi, serta artikel yang berjudul Measurement Model of Corporate Zakat Collection, sebuah tes division universitas menjadi artikel yang paling populer.
Nah, aspek transparansi menjadi variabel dominan yang diteliti oleh para peneliti secara signifikan mempengaruhi kepercayaan zakat. Dan juga telah banyak studi yang membuktikan bahwasanya pentingnya dampak kepercayaan kepada kembaran yang mempengaruhi niat, perilaku, dan kepatuhan berzakat. Kemudian isu pembahasan akar masalah sumber ketidakpercayaan ini menjadi sasaran para peneliti dengan pendekatan kualitatif. Penyebabnya diantaranya adalah kurangnya transparansi, kemudian penunjukan yang secara politis, serta adanya perasaan dorongan atau kepuasan yang dirasakan membayar zakat ketika mereka membayarkan zakatnya sendiri kepada para mustahik. Nah, secara kesimpulan dan beberapa penelitian yang akan datang disarankan adalah eh, pada negara-negara yang memiliki keuangan sosial Islam, meskipun sering terjadi konflik kekuasaan seperti di Afrika dan lain sebagainya. Kemudian adanya variabel-variabel baru dan juga yang mempengaruhi oleh kepercayaan. Nah, penelitian kajian kuantitatif ini belum mempertimbangkan fenomena temuan kualitatif sebagai variabel studi, ya, sehingga ada penelitian tentang apa saja yang menjadi sumber ketidakpercayaan lembaga zakat dan manakah yang paling mempengaruhi kepercayaan itu. Dan juga terdapat kesenjangan implementasi transparansi zakat. Kemudian lembaga zakat milik pemerintah cenderung masih dianggap belum transparan, sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut apakah memang benar-benar adanya perbedaan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat swasta atau zakat umum milik pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.